Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Soharman Lusa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan tutorial tentang asesmen kompetensi minimum. Untuk mengakses web resmi dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar itu adalah kita masuk ke website resminya, yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Kemudian kita login. Setelah kita login, maka akan tampil tampilan seperti pada monitor berikut ini. Jadi di website Pusmenjar ini atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini ada beberapa menu yang dapat kita akses. Di antaranya adalah asesmen nasional, menu contoh soal AKM, dan menu untuk melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Kemudian untuk mengakses asesmen nasional itu kita masuk ke menu asesmen nasional. Di sini pada menu asesmen nasional terdiri dari informasi mengenai apa itu AKM, video sosialisasi tentang AKM, dan file-file tentang AKM. Jadi kurang lebih isi dari asesmen nasional atau menu asesmen nasional di sini seperti ini. Jadi di sini ada beberapa video tentang sosialisasi AKM. Kemudian di sini juga ada file tentang tanya jawab seputar AKM. Jadi bisa dilihat dan di-download filenya yang isinya berisi tentang tanya jawab seputar AKM. Kemudian di sini ada file yang bisa dilihat dan di-download. Filenya itu berisi tentang AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian di sini juga ada contoh soal AKM tentang numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Jadi tinggal diklik saja, nanti bisa dilihat contoh soal AKM-nya dalam bentuk numerasi, literasi teks fiksi, dan teks informasi. Selanjutnya di menu contoh soal di sini kita bisa melihat contoh-contoh soal AKM. Jadi tinggal kita klik saja di sini. Nah, di sini akan tampil beberapa contoh soal sesuai dengan levelnya dan jenjang kelasnya. Misalkan di sini level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10, dan level 6 untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi di sini untuk melihat contoh soalnya tinggal kita klik saja. Misalkan di sini di level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2, kita klik saja numerasi di sini. Maka setelah kita klik, maka akan tampil sebanyak 31 contoh soal numerasi. Begitupun juga dengan literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Begitu juga pada level 6 di sini untuk kelas 11 dan kelas 12 jenjang SMA sederajat. Untuk melihat soalnya tinggal diklik saja literasi teks fiksi. Di sini ada 11 contoh soal. Literasi teks informasi sebanyak 39 soal. Seperti itu. Kemudian di menu yang ketiga pada asesmen kompetensi minimum di sini, kalau kita ingin melakukan simulasi atau uji coba bagi peserta didik secara mandiri tentang soal-soal AKM itu, maka kita bisa masuk ke menu sini, ayo coba AKM. Kita klik saja di sini. Nah, akan tampil kurang lebih seperti pada saat kita akan mengikuti simulasi AKM beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini dalam bentuk aplikasi, sebelum kita melakukan proses simulasi atau uji coba, kita melanjutkannya terlebih dahulu adalah kita pilih materi. Jadi di sini materinya ada dua, tentang literasi dan numerasi. Kita coba dengan materi literasi. Kita pilih, kemudian kita pilih jenjangnya. Di sini ada SD, SMP, SMA. Tinggal kita pilih saja. Jadi misalkan di sini saya ambil adalah untuk jenjang SMA.
Oke, setelah kita pilih materi, pilih jenjang, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita akan mendapatkan user ID secara otomatis dan password. Setelah itu kita lanjut klik login. Nah, di sini kita sudah masuk pada lembar konfirmasi data peserta. Jadi di pojok kiri atas ini, di sini ada token. Untuk mengganti tokennya kita tinggal klik refresh saja, misalkan seperti ini. Nah, tokennya berubah. Oke, kita masuk ke menu konfirmasi data peserta. Nah, di sini kode nicknya sudah diisikan secara otomatis karena ini cuman sebatas uji coba saja. Terus nama peserta, terus jenis kelamin, mata ujian, nama peserta. Jadi di sini yang kita bisa edit atau kita bisa isi adalah hanya nama peserta, tanggal lahir, dan token. Yang lainnya ini secara otomatis sudah ada, jadi kita tidak bisa mengeditnya atau kita mengisinya tidak bisa. Jadi langsung kita masuk ke nama peserta. Jadi silakan ketikkan nama peserta, misalkan namanya adalah Fauzan, kemudian kita pilih tanggal lahirnya, misalkan tanggal 1 bulan Juni tahun 2004. Kemudian silakan masukkan tokennya. Jadi tokennya di sini tinggal kita copy saja, di sini tokennya kita copy, kemudian kita masukkan di sini, kita paste saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik submit. Nah, konfirmasi tes, kita klik mulai. Nah, seperti inilah soalnya. Jadi silakan diuji cobakan soalnya. Ya, jadi di sini untuk mempersingkat waktu saja saya jawab seadanya saja. Nanti bagi peserta didik atau teman-teman yang ingin melakukan uji coba, silakan dibaca dengan seksama soalnya ini supaya bisa dijawab dengan baik dan bisa dilihat hasil jawabannya seperti apa. Jadi karena ini cuman sebatas tutorial saja, jadi saya langsung jawab saja seadanya. Oke, saya jawab, kemudian kita pilih soal berikutnya. Kemudian selanjutnya, jadi di sini ada informasi soal, kita coba lihat. Nggak ada. Di sini daftar soal. Nah, di sini ada sebanyak 6 nomor soal. Jadi yang sudah kita terjawab ditandai dengan tanda centang dan berwarna hitam. Jika berwarna biru berarti belum dijawab. Oke, kita coba. Jadi di sini juga kalau mau kembali ke soal sebelumnya, kita tinggal klik saja di sini soal sebelumnya. Nah, kita kembali ke nomor 1. Oke, saya lanjut di sini. Jika ragu-ragu, maka silakan pilih ragu-ragu. Ya, kemudian saya lanjut soal berikutnya. Oke, selanjutnya untuk mengecek soal yang sudah kita jawab dan kembali di sini daftar soal. Nah, di sini kita lihat seperti ini. Oke, saya kembali lagi, kita jawab tadi yang nomor 2. Sini saya pilih. Jadi di sini yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa apa perintah dari soal. Misalkan seperti ini. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi kita bisa di sini memilih jawabannya dengan cara dicentang dan jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi misalkan seperti ini, saya anggap ini benar. Kemudian ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan soal berikutnya. Kemudian soal nomor 3, perhatikan lagi. Kalimat atau baris-baris di dalam puisi ini dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang
ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Beri tanda centang pada kolom penglihatan, ini penglihatan, perasaan, kemudian pendengaran pada setiap pernyataan. Jadi misalkan di sini kalimatnya menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Jadi di sini apakah dia masuk konteks penglihatan, perasaan, atau pendengaran? Misalkan saya pilih dia masuk di perasaan misalkan. Kemudian sepasang tingkah telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Misalkan pendengaran. Kemudian misalkan dengan mata tapi tak kuasa melihatmu, penglihatan misalkan. Oke, kemudian kita pilih soal berikutnya. Soal nomor 4, seperti tadi, cara menjawabnya. Yang ini misalkan bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair. Jadi di sini kita menuliskan pendapat dari kita tentang syair ini. Jadi kita harus ketik langsung pendapat kita. Misalkan begini, bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair. Misalkan suasananya kita tulis senang. Senang, jadi tinggal diketikkan saja senang dan bahagia. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Selanjutnya soal nomor 5. Sini kita baca lagi. Pasangkanlah latar suasana puisi di lajur kiri dengan pembuktian lariknya di lajur kanan berikut. Jadi di sini kita pasangkan, misalkan di sini latar suasana kebahagiaan, misalkan di sini kita klik di sini kebahagiaan, lariknya latar suasana kebahagiaan itu lariknya apa? Misalkan kita pilih pasangannya adalah kebahagiaan, misalkan meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangkainya. Jadi kita sesuaikan yang kebahagiaan itu yang mana. Misalkan ini saya pilih. Nah, seperti ini. Terus kita pilih lagi kehilangan. Misalkan pasangannya ini. Kemudian kerinduan. Misalkan kita pasangkan dengan ini. Kemudian keberanian. Misalkan kita pasangkan dengan ini. Seperti ini cara menjawabnya. Kemudian di sini kosong karena di sini pasangannya cuma ada 4, jadi ada salah satu yang kosong. Kemudian kita pilih, di sini ada pilih ganti jawaban. Jadi misalkan setelah dipikir-pikir ada yang salah, maka untuk menggantinya kita klik saja ganti jawaban. Seperti itu. Kemudian kita pilih soal berikutnya lagi. Sekarang nomor 6, nomor terakhir, karena di sini terdapat sebanyak 6 nomor. Oke, nomor 6, silakan baca lagi petunjuknya. Setujukah kamu dengan pendapat Emir tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jadi silakan dibaca secara seksama dan dipahami isinya, kemudian dijawab. Misalkan di sini saya jawab setuju. Jelaskan jawabanmu. Setuju, misalkan jawabannya adalah karena misalkan kebahagiaan sangat didambakan oleh setiap orang. Jadi di sini saya hanya membuat sesuai pendapat saja saya. Jadi untuk bisa memberikan jawaban yang terbaik, jadi silakan dibaca secara seksama dan dipahami, kemudian dijawab. Oke, kira-kira seperti ini misalkan jawabannya, kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, ada konfirmasi tes, kita klik. Jika sudah selesai, maka kita klik selesai tes. Nah, inilah review hasil dari jawaban yang kita sudah pilih. Nah, di sini ada jawaban kita yang kita sudah jawab, kemudian
sebelah kanan sini ada kunci jawabannya. Jadi kita bisa lihat jawaban yang benar berapa dan yang salah seberapa banyak. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita untuk mengunduh hasilnya, kita klik di sini unduh hasil, misalkan seperti ini. Nah, hasilnya berhasil kita unduh. Kemudian karena kita sudah selesai, kita logout. Nah, untuk melanjutkan soal uji coba numerasi, sama prosedurnya seperti yang di soal literasi tadi. Tinggal diklik saja numerasi, kemudian pilih jenjang SD, SMP, SMA, kemudian kita lanjutkan. Oke, saya kira mungkin demikian informasi sekaligus tutorial tentang cara melakukan uji coba AKM secara mandiri. Semoga informasi dan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.